Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi lin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil kathirah. Thumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihil abrar al-haizi maratibil fakhar. Amma ba'd. Al-ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji hadis-hadis Nabi yang ada dalam kitab Al-Arba'una Haditsan fi Fadli La Ilaha Illallah. 40 hadis tentang keutamaan La Ilaha Illallah karya Syekh Muhammad bin Marzuq Ad-Da'jani hafizahullah ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai atau sudah menyelesaikan bab atau sudah memasuki bab istihbabi tikrariha 'indal mauti wa syiddah. Bab dianjurkan mengulang La ilaha illallah ketika akan meninggal dan mengalami keadaan berat. Begitu ya. Sampai hadis itu, ya hadisnya hadis ke-12, al-hadits tsani asyar, hadis ke-12. An Aisyah radhiyallahu anha qalat fi ihtidari Rasul wa baina yadayhi raqwatun fiha ma faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma fayamsahu bihima wajha wa yaqul la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat, rawahul Bukhari. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata tentang atau bercerita tentang sekarat atau masa-masa waktu-waktu menjelang Rasulullah SAW dicabut nyawanya. Beliau hadir menceritakan tentang waktu ketika kematian akan datangi Rasulullah SAW, dan di hadapan beliau ketika itu sudah ada bejana berisi air. Lalu beliau pun memasukkan kedua tangannya ke dalam air tersebut, kemudian beliau usapkan itu ke wajahnya. Beliau usapkan tangan beliau yang masuk ke dalam ini bejana tadi, lalu beliau masukkan tangan beliau ke dalam bejana tadi, lalu setelah itu beliau mengusapkan muka beliau dengan kedua tangannya, dan beliau pun mengucapkan La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu pasti ada sekaratnya. Sesungguhnya yang namanya kematian pasti ada yang namanya sekaratnya. Pasti mengalami yang namanya sekarat. Nah, itu maksudnya. Ini hadis ini riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan waktu-waktu perpisahan Nabi SAW dengan dunia, menjelang beliau meninggalkan dunia. Nah, kata Syekh ini, dalal haditsu ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faidah. Apa saja? Minha, di antara faidah hadis ini, dzikru mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mufaraqatihi lil hayatid dunya. Penyebutan tentang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berpisah dengan kehidupan dunia. Artinya hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dan beliau sudah berpisah dari kehidupan dunia, sudah tidak ada lagi di kehidupan dunia ini. Artinya beliau sudah di alam lain, Bapak ya. Nah, penjelasan beliau ini meluruskan keyakinan sebagian orang. Yang pertama, yang menyatakan Nabi belum meninggal. Nah, ini keliru, batil ya. Karena kematian Nabi ini sudah ditunjukkan berdasarkan oleh ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan fakta. Faktanya apa? Yaitu kuburan yang di Madinah itu kuburan siapa? Nah, itu menunjukkan beliau sudah meninggal. Maka kalau misalkan beliau belum meninggal, berarti yang di dalam kuburan itu siapa? Kan aneh kan? Nah, ini Bapak ya. Ini pertama ya. Lalu kedua, beliau sudah meninggalkan kehidupan dunia. Artinya beliau sudah di alam
barzakh, bukan lagi di alam dunia. Nah, ini juga meluruskan keyakinan sebagian orang yang menyatakan Nabi berjalan di dunia sekarang ini, mengunjungi orang-orang tertentu. Nah, ini keyakinan yang batil. Ya, setelah beliau meninggal, beliau tidak lagi kembali ke dunia. Beliau di alam barzakh. Nanti beliau berkumpul lagi dengan manusia kapan? Di akhirat nanti, ya, setelah hari kiamat nanti. Jadi Nabi SAW sudah meninggal, beliau tidak lagi bisa bertemu dengan umatnya sekarang ini, nggak bisa. Kalau dalam mimpi mungkin, tapi kalau dalam kehidupan dunia di atas bumi udah nggak ada. Maka kita tidak bisa menerima kabar sebagian kaum sufi yang menyatakan bahwa Nabi mengunjungi guru-guru mereka, memberikan wasiat kepada Nabi, kepada guru mereka, lalu memberikan pesan dan semacamnya. Itu tentu saja cuma dongeng khurafat yang bertentangan dengan akal sehat. Nah, itu faedah pertama. Wa minha, lalu diantara faedah hadis ini juga kata Syekh sini, istihbabu tikrari kalimat tauhid fi halil ihtidar. Dianjurkan mengulang-ulang kalimat tauhid ketika akan meninggal dunia. Dianjurkan mengulang-ulang kalimat tauhid. Maksudnya apa kalimat tauhid? La ilaha illallah. Ini dianjurkan, diulang-ulang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sebagaimana yaitu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya ketika di dunia adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Karena itu ulang. Ya, ini perbuatan yang dianjurkan, Bapak ya. Itu faedah kedua. Lalu wa minha, di antara faedah berikutnya, di antara faedah hadis ini yang berikutnya, istihbabu tikrariha 'inda ishtidadil marad. Dianjurkan mengulang la ilaha illallah, kalimat tauhid, ketika sakit yang parah. Ya, bukan cuma ketika akan meninggal dunia, ketika sakit yang parah pun kita dianjurkan mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena kita nggak tahu, siapa tahu sakit kita setelah itu apa? Mengantarkan kita pada kematian. Maka ulang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu faedah ketiga. Wa minha, lalu faedah keempat, jawazut tatabbub wal akhri bil asbab. Bolehnya berobat dan mengambil sebab kesembuhan. Nah, ini Bapak ya, hadis ini menunjukkan bolehnya berobat dan mengambil sebab kesembuhan. Seperti Nabi tadi memasukkan tanah air lalu ini. Nah, itu ya, itu diperbolehkan. Ini sudah kita singgung kayaknya. Udah pernah? Udah selesai ya berarti? Oh, udah selesai. Berarti hadis berikutnya? Allah. Salah ya, udah mulai lagi singkat. Iya. Wa minha, di antara faedah hadis ini juga anna raf'as sauti bi dzikr 'indal alam afdal min at-ta'awuhi wal anin. Mengeraskan suara zikir ketika sakit itu lebih utama daripada mengeluh dan merintih. Tahu tuh gitu. Nah, itu dari kata anin artinya merintih. Gitu. Maka daripada mengeluh dan merintih, lebih baik ketika sakit kita keraskan suara la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. Itu faedah ke-5. Lalu faedah ke-6, wa minha, kata Syekh, dzikru sakaratil maut wa annahu la yanju minha ahad idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad qasaha. Penyebutan tentang sakaratul maut, artinya ada sakarat maut. Yang namanya kematian pasti ada sakaratnya, dan bahwasanya tidak ada yang selamat dari sekarat, seorang pun nggak ada yang selamat. Semua kita pasti merasakan sakaratul maut. Tidak ada seorang pun yang selamat dari sakaratul maut jika Nabi SAW sudah merasakannya. Artinya seorang Nabi saja merasakan sakaratul maut, apalagi selain Nabi SAW. Ya itu ya, berarti selesai gitu sebenarnya. Nah, berarti kita masuk hadis berikutnya aja. Saya pikir ini baru menyebutkan hadis dan belum menyebutkan faidah, berarti sudah. Ya, kita masuk bab berikutnya, babu annaha afdalul hasanat. Bab bahwasanya la ilaha illallah adalah kebaikan yang paling utama, paling baik. Jadi kebaikan itu ada banyak apa sedikit?
banyak. Yang paling baik, paling utama adalah la ilaha illallah. Ya, kita baca hadisnya. Kata Syekh di sini, hafizahullah, al hadits tsalitsa asyar. Hadis yang ke-13. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah awsini qal idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan tamhuha qal qultu ya Rasulullah aminal hasanati la ilaha illallah qal hiya afdalul hasanat rawahu Ahmad wa sahhahahu al-Albani. Hadis ke-13 dari Abu Dzar, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, berilah aku wasiat. Wahai Rasulullah, berilah aku wasiat, berilah aku nasihat. Maka beliau pun bersabda, kalau engkau melakukan keburukan, maka iringilah keburukan tersebut dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghilangkan keburukan. Jika engkau melakukan keburukan, maka iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Lalu Abu Dzar kembali berkata, qultu, aku pun berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah termasuk kebaikan la ilaha illallah? Apakah termasuk kebaikan la ilaha illallah? Maka beliau pun berkata, itu adalah kebaikan yang paling utama. Hadis riwayat Ahmad dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Jelas Bapak ya hadisnya ya. Jadi kata Abu Dzar minta wasiat kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, berilah aku wasiat, berilah aku nasihat. Yang namanya wasiat ini berarti perkara yang penting. Ketika seseorang minta wasiat, artinya itu perkara yang akan disampaikan ini perkara yang penting. Karena wasiat itu identiknya dengan apa? Ketika akan meninggal, orang kalau ngasih wasiat menjelang meninggal ngasih pesan tertentu. Biasanya pesan yang remeh atau penting? Penting, Bapak ya. Nah, di sini Abu Dzar minta kepada Rasulullah wasiat, nasihat yang penting. Maka beliau pun bersabda, kalau engkau melakukan keburukan, kemaksiatan, dosa, kesalahan, maka iringilah keburukan tersebut dengan kebaikan. Maksudnya apa? Kalau sudah melakukan maksiat, langsung melakukan amal soleh, melakukan ibadah. Apa faedahnya? Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan kesalahan. Jadi kalau kita melakukan maksiat apapun ya, lalu sadar ini maksiat ya Allah, langsung segera melakukan kebaikan. Maka kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapuskan kesalahan yang sudah kita lakukan. Nah, ini permintaan nasihat yang pertama. Lalu yang kedua, Abu Dzar kembali bertanya, wahai Rasulullah, apakah termasuk kebaikan la ilaha illallah? Artinya gini, apakah ucapan la ilaha illallah itu termasuk kebaikan? Itu maksudnya gitu. Maka Rasulullah menyatakan itu kebaikan yang paling utama. Artinya la ilaha illallah bukan cuma kebaikan, bahkan itu adalah kebaikan yang paling tinggi. Nah, itu Bapak ya. Nah, hadis ini riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih Al-Albani. Nah, kita langsung baca faidah dari hadis ini. Kata Syekh sini, dalal haditsu ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faidah. Minha, di antara faidah hadis ini, talabul wasiyah wan nasihah min ahlil fadli wal ihsan. Meminta wasiat dan nasihat kepada orang yang memiliki keutamaan dan kebaikan. Meminta wasiat dan nasihat kepada orang yang memiliki keutamaan dan kebaikan. Maksudnya apa? Kita dianjurkan meminta nasihat kepada siapa? Kepada orang yang punya keutamaan. Maksudnya punya keutamaan apa? Punya ilmu, ya, punya wawasan dan semacamnya. Ya, tentu antara satu bidang beda dengan bidang yang lain. Contohnya, kita kalau misalkan meminta nasihat tentang masalah mesin motor, konsultasinya sama siapa? Dokter gigi sama orang yang ahli mesin. Kalau kita punya masalah gigi,
konsultasi sama dokter gigi ya. Kita punya masalah dalam masalah rumah, bangunan rumah, minta nasihatnya konsultasinya sama siapa? Nah, orang yang insinyur dan ahli bangunan lah. Nah, jadi jangan ini minta nasihat kepada orang yang salah. Sakit gigi, konsultasinya sama orang yang ahli las. Nanti dilas nanti. Nah, ini keliru ya. Jadi minta nasihat kepada orang yang tepat ya. Nah, ini Bapak ya. Contohnya dalam masalah agama. Kalau agama berarti minta nasihat kepada orang yang ahli agama ya. Bukan ahli dunia. Kalau masalah dunia, minta nasihat kepada ahli dunia. Begitu Bapak ya. Jadi harus minta wasiat, nasihat kepada orang yang tepat ya. Dan itu tentu saja perkara yang sudah kita maklumi ya. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua, bahwa minha di antara faedah hadis ini hirsus sahabati 'alal khair. Semangat para sahabat dalam menggapai kebaikan. Artinya para sahabat Nabi adalah orang-orang yang semangat dalam mengejar kebaikan. Tahu dari mana? Dari hadis ini kita tahu dari mana? Dari Abu Dzar. Dia menyatakan, wahai Rasulullah, berilah aku nasihat. Orang kalau minta nasihat berarti menginginkan kebaikan atau tidak? Ah, itu lihat tuh. Itu bukti pertama. Maka Rasulullah menyatakan, kalau engkau terlanjur melakukan keburukan, terlanjur melakukan kemaksiatan, segeralah berbuat baik, nanti perbuatan baik itu akan menghapuskan kesalahan. Nah, cuma sampai sini? Tidak. Abu Dzar kembali bertanya. Karena Rasulullah tadi nyatakan, kalau kamu terlanjur melakukan maksiat, segeralah berbuat baik. Nah, lalu Abu Dzar bertanya, apakah la ilaha illallah termasuk kebaikan, termasuk perbuatan baik? Maka kata Rasulullah apa? Itu adalah kebaikan yang paling tinggi, paling utama. Nah, ini menunjukkan semangat para sahabat dalam mencari kebaikan. Nah, kalau ini terjadi pada para sahabat, hendaknya ini juga terjadi pada diri kita ya, semangat dalam mencari kebaikan. Dan di antara kebaikan yaitu ilmu. Ilmu itu kebaikan. Bahkan ini kebaikan yang lebih besar daripada harta. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah berkata, al-ilmu khairun minal mal. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Ilmu itu akan menjagamu. Sedangkan harta justru engkaulah yang harus jaga. Ya kan? Ilmu akan menjaga kita. Maksudnya apa? Dengan punya ilmu kita terjaga. Kalau kita melakukan maksiat, wah ingat ini haram. Kalau kita melakukan perbuatan yang dimurkai Allah, ingat ini haram. Kalau kita mau melalaikan kewajiban, ingat oh ini wajib. Udah belajar nih. Nah, ini ilmu menjaga kita. Sedangkan harta justru kitalah yang repot harus menjaganya. Makin bertambah harta bukannya tenang biasanya, tapi makin pusing. Ya, illa man rahimahullah, kecuali orang yang Allah rahmati. Ya Allah berikan taufik dan hidayah, kadang bertambah harta dia tetap tenang ya. Tentu itu orang yang berharta plus berilmu Bapak ya. Maka kalau harta ada di tangan orang berilmu, berkah. Tapi kalau harta ada di tangan orang yang fasik, jahil, jadi apa? Musibah, jadi bencana Bapak ya. Maka di sini pentingnya ilmu lagi. Ilmu itu kebaikan ya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah Dar Sa'adah as-sa'adat kulluha fil ilm. Kebahagiaan itu seluruhnya berporos pada ilmu. Jadi kalau kita ingin mencari kebahagiaan, ilmu. Intinya di ilmu ya. Merujuk pada ilmu. Nah, itu semangat para sahabat ya, hendaknya kita tiru. Lalu wa minha, lalu faedah berikutnya kata Syekh, di antara faedah hadis ini, anna fi'lal hasanati sababun limahwis sayyi'at. Berbuat baik, melakukan kebaikan adalah sebab dihapuskannya keburukan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah telah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan akan menghilangkan kesalahan, keburukan. Nah, ini sesungguhnya kebaikan akan menghilangkan kesalahan.
Jadi Bapak-Bapak, sebagaimana kebaikan akan berkurang karena melakukan kemaksiatan, maka kemaksiatan juga akan berkurang karena melakukan kebaikan. Maka berbanyaklah kebaikan supaya kesalahan yang sudah kita lakukan terkikis. Makin banyak kita berbuat baik, kesalahan kita akan terkikis. Nah, ayat ini Bapak-Bapak turun terkait dengan seorang sahabat Nabi yang melakukan maksiat. Dia datang kepada Nabi SAW mengadukan kesalahan dirinya. Dia menyatakan, wahai Rasulullah, aku memasuki suatu kebun, lalu aku dapati di situ ada seorang wanita. Lalu aku pun melakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Hanya saja aku tidak menyetubuhinya. Jadi dia itu dalam hadis sebutkan, aku pun memeluknya, menciumnya, lalu melakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, hanya saja aku tidak menyetubuhinya. Artinya sahabat ini apa? Ingin dijatuhi hukuman. Faqdi alayya, berilah aku keputusan. Artinya jatuhilah hukuman yang tepat pada diriku. Rasulullah diam. Kenapa diam? Ya, beliau nggak ingin lancang, karena untuk menjatuhkan hukuman butuh apa? Wahyu. Beliau nggak bisa, butuh wahyu. Akhirnya setelah diam, Rasulullah diam, turunlah firman Allah Ta'ala ini, innal hasanat yudhibanas sayyi'at. Ini wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibanas sayyi'at. Dirikanlah sholat di ujung siang dan ujung malam dan sebagian waktu malam, yaitu dirikanlah sholat 5 waktu, maksudnya dirikanlah sholat di ujung siang dan bagian malam. Ujung siang berarti subuh dan zuhur dan asar kan, sebagian waktu malam maghrib dan isya. Dirikanlah sholat 5 waktu. Kenapa? Sesungguhnya kebaikan akan menghilangkan keburukan. Nah, sahabat ini lalu bertanya kepada Rasulullah, apakah ayat ini berlaku bagi saya saja? Maka kata Rasul, li jami'i ummati kullihim. Ayat ini berlaku bagi semua umatku yang melakukan perbuatan seperti perbuatan dirimu. Nah, itu Bapak ya. Jadi kesimpulannya Bapak, kaidahnya perbuatan baik akan mengurangi dosa kita. Sebagaimana dosa kita juga akan mengurangi perbuatan baik kita. Maka harus berlomba-lomba melakukan kebaikan Bapak ya, supaya kesalahan kita berkurang dan berkurang dan berkurang sampai hilang. Nah, itu faidah ketiga. Wa minha, di antara faidah hadis berikutnya, kata Syekh yang keempat, su'alut talib li syaikhihi amma ashkal. Pertanyaan dari seorang murid kepada syekhnya, kepada gurunya tentang perkara yang membingungkannya, yang terasa muskil, terasa tidak jelas, samar. Artinya dianjurkan bagi seorang murid bertanya kepada gurunya tentang perkara yang samar, tidak jelas baginya. Yang benar gimana nih? Nah, kita bisa mengambil faidah ini dari ucapan Abu Dzar ketika Nabi menyatakan, kalau engkau melakukan keburukan, maka segeralah melakukan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Nah, mungkin ini terasa samar. Kebaikan maksudnya apa? Apakah ini termasuk kebaikan? Maka Abu Dzar pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah la ilaha illallah termasuk kebaikan? Maka beliau menjawab, ya, itu kebaikan yang paling, itu kebaikan, bahkan itu kebaikan yang paling tinggi. Nah, di sini Bapak, Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara yang terasa muskil, terasa tidak jelas baginya. Nah, ini juga dianjurkan Bapak ya. Hendaknya kita bertanya tentang sesuatu yang terasa muskil, terasa tidak jelas, terasa samar. Jangan malu bertanya, ya, karena ada ungkapan malu bertanya, sesat di jalan. Yang benar, kalau malu bertanya, bisa tersesat di akhirat. Ya, jadi jangan malu ya dalam masalah agama, dan orang yang malu bertanya ini tidak akan dapat ilmu. Kalau tidak dapat ilmu, rugi. Ya, makanya kata siapa? Seorang ulama salaf, la yustata' bukan, la yunal ilm, bukan, la yustata' birahatil jism. Padatnya lagi, la yanul ilm mustahyin wala mustakbir.
ilmu tidak akan diraih oleh orang yang malu dan sombong. Orang yang malu nggak dapat ilmu. Kenapa? Karena dia ketika mau bertanya, wah malu deh. Nanti saya dibilang, pertanyaan remeh kayak gini kamu tanyakan. Lebih nggak nanya. Akhirnya dia melakukan perbuatan yang salah dalam keadaan tidak tahu. Ya ini bahaya Bapak ya. Begitu orang sombong, saya mau nanya, nanti dibilang, wah ternyata ini dia lebih tua tapi bertanya kepada yang lebih muda. Ternyata dia khawatir dianggap rendah, akhirnya tidak mau bertanya. Kalau udah begitu, dia terjatuh dalam kesalahan dalam keadaan tidak tahu. Nah, maka Bapak-bapak buang jauh-jauh kesombongan dari diri kita dan malu dalam masalah agama ya. Walaupun masalah sensitif, Bapak-bapak tanyakan. Itu lebih baik daripada kita terjatuh dalam kesalahan karena alasan malu Bapak ya. Dan para sahabat mereka bertanya kepada Nabi walaupun dalam perkara yang terasa memalukan, tapi karena mereka butuhkan, mereka nanya. Makanya kata Aisyah diantaranya kalau wanita dari kalangan Ansor, mereka bertanya kepada Rasul pertanyaan sensitif, tapi Nabi tidak mengingkari mereka. Makanya kata Aisyah, ni'man nisaul Ansor lam yamna'hunnal haya an yatafaqqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Kenapa? Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memperdalam agama. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk mendalami agama, untuk mempelajari agama. Padahal wanita, bayangkan, wanita kan memang fitrahnya apa? Malu kan? Tapi karena mereka menginginkan kebaikan, mereka singkirkan malu itu, Bapak ya. Ya contohnya seperti kisah Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah SAW dengan pertanyaan sensitif. Ummu Sulaim disebutkan oleh Bukhari Muslim Bapak ya. Beliau Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu untuk mengungkapkan kebenaran. Allah tidak malu dari kebenaran. Artinya Allah tidak segan, tidak malu untuk menyatakan kebenaran. Ya, ini Ummu Sulaim memberikan muqaddimah ya, pendahuluan. Karena apa? Yang akan ditanyakan pertanyaan yang mungkin dianggap memalukan ya. Kata Ummu Sulaim, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza yahtalamat? Apakah wanita wajib mandi kalau dia mimpi basah? Ya, apa ya? Apakah wanita wajib mandi jika dia mimpi basah? Ini pertanyaan apa? Sensitif, Pak? Ya. Maka kata Rasulullah, na'am idza yaratil ma. Ya, wanita wajib mandi junub kalau memang dia menyaksikan cairan. Nah, ini pertanyaan sensitif Bapak ya. Nah, Ummu Salamah, istri Nabi, ada di samping Nabi ketika itu. Ditanya oleh Ummu Sulaim. Maka Ummu Salamah langsung begini. Yang ditanya, padahal dia nggak ditanya kan. Di sampingnya tapi gini. Ummu Sulaim nggak seperti itu, dia tetap nanya gitu loh. Maka kata Rasulullah, maka Ummu Salamah, ini yang nanya Ummu Sulaim, samping Nabi Ummu Salamah, istri beliau kan, langsung gini, malu ya. Lalu bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah perempuan juga punya cairan itu, wahai Rasulullah? Artinya kalau laki-laki iyalah, mungkin jelas lah ada, kita ketahui ada cairannya. Tapi kalau perempuan, masa ada? Maka kata Rasulullah, ya tentu saja ada. Kalau memang dia tidak ada, lantas bagaimana bisa anaknya mirip dengan dirinya? Iya tidak apa-apa. Kalau memang wanita punya cairan, terus bagaimana bisa dia punya anaknya mirip dengan dirinya? Itu juga menunjukkan wanita juga punya mani ya, walaupun berbeda bentuknya dengan mani laki-laki Bapak ya. Nah, di sini Ummu Sulaim termasuk wanita Ansor dan dia bertanya kepada Nabi tentang permasalahan yang sensitif ya. Tapi Nabi mengingkari tidak? Memarahi? Tidak kan? Nabi menerima pertanyaan tersebut, bahkan beliau menjawabnya dengan jelas. Maka Bapak jangan malu bertanya ya. Kalau memang ada di antara kita yang terasa ini janggal atau terasa bingung tentang suatu permasalahan, tanyakan ya, daripada kita mati dalam keadaan melakukan kesalahan karena tidak mau
bertanya. Nanti nggak ada alasan, Bapak. Jadi kalau misalkan nanti kita melakukan suatu kesalahan, nggak bisa nanti kita berdiri di hadapan Allah, ya Allah, saya nggak karena saya melakukan kesalahan ini karena saya tidak tahu. Nggak ada alasan, karena ada tempat bertanya. Lain halnya kalau kita tinggal di pedalaman, di pelosok sana, nggak ada listrik, nggak ada sinyal, nggak ada ustadz, nggak ada dai. Yang di sampingnya orang-orang mu'alaf juga yang baru masuk Islam. Kita mau bertanya, masa nanya sama mu'alaf? Kurang nyambung kan? Maka kalau kasusnya seperti itu, mungkin wajar kalau kita terjatuh dalam kesalahan karena tidak tahu. Tapi kalau di sekitar kita ada orang berilmu, lalu kita melakukan kesalahan dengan alasan tidak tahu, maka alasan ini tidak bisa diterima, Bapak ya. Maka jangan malu untuk bertanya dalam masalah apapun, dan jangan gengsi sekali lagi. Kadang sebagian orang gengsi, saya mau bertanya pada dia, tapi usianya lebih muda, saya lebih tua, atau dia kedudukannya rendah, saya. Akhirnya karena gengsinya itu, Allah haramkan dia dari ilmu. Dan itu tentu saja perangkap iblis yang harus kita jauhi, Bapak ya. Nah itu faidah ke 1, 2, 3 ya, ke-4. Lalu berikutnya, wa minha, di antara faidah hadis ini yang ke-13 ini, kata Syekh, bayanu anna afdalal hasanati wa afqalaha fil mizan wa qawlu la ilaha illallah. Di antara faidah hadis ini penjelasan bahwasanya kebaikan yang paling utama dan yang paling berat timbangannya di hari kiamat nanti, yaitu ucapan la ilaha illallah. Maka jangan remehkan ucapan la ilaha illallah. Itu kebaikan yang paling utama dan akan memberatkan timbangan kita. Jadi di antara, nanti kan amalan kita kan ditimbang. Yang paling berat kadarnya itu ucapan la ilaha illallah. Nah, maka jangan remehkan ucapan la ilaha illallah. Disebutkan dalam hadis lain kan yang sudah kita bahas, yang tentang cabang-cabang keimanan. Nabi SAW kan menyebutkan iman itu memiliki 60 atau 70 sekian cabang. Yang cabang yang paling utama apa? Ucapan la ilaha illallah. Maka jangan remehkan ucapan la ilaha illallah. Kita ucapkan la ilaha illallah dan kita praktekkan isinya. Jadi jangan cuma mengucapkan la ilaha illallah tapi kita tidak praktekkan isinya. Kita mengucapkan la ilaha illallah tapi doa kita kepada mayit. Kita mengucapkan la ilaha illallah tapi ketika musibah yang kita panggil bukan ya Allah, tapi ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Rifai, ya Syekh Badawi, ya Syekh. Ini musibah, Bapak ya. Dan ini terjadi di sebagian kaum muslimin. Mereka istighatsahnya kepada makhluk bukan kepada Allah. Ya sebagaimana sudah saya sampaikan dengan kisah Syekh Shalih Suhaimi, beliau melakukan perjalanan di suatu daerah, naik bisnya begini. Nah, dari semua penumpang yang ada di situ, yang memanggil ya Allah cuma 4 atau 5 orang. Syekh bersama orang yang mendampingi beliau. Sisanya apa? Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Rifai, ya Syekh Badawi. Yang dipanggil bukan ya Allah, tapi ya fulan, ya fulan, Syekh fulan, wali fulan. Ini musibah, Bapak ya. Nah, jangan sampai seorang mengucapkan la ilaha illallah tapi prakteknya membatalkan ucapan la ilaha illallah. Sebagaimana saya saksikan sendiri di internet, di Instagram itu kan ada seorang memanggil-manggil penghuni kubur. Ya fulan, tolonglah saya begini loh. Merintih benar-benar mengeluarkan semua keluhannya kepada orang yang sudah mati. Setelah selesai, la ilaha illallah. Antara perbuatan dan ucapan tidak sinkron. Nah ini Bapak, ini musibah Bapak ya. Jadi la ilaha illallah akan bermanfaat kalau kita juga mengamalkan kandungannya. Tapi kalau kita tidak mengamalkan kandungannya, walaupun ucapan la ilaha illallah sampai 1000 kali, itu tidak akan berguna dan bermanfaat bagi kita Bapak ya. Nah itu faedah kelima yang bisa kita petik dari hadis tadi, yakni la ilaha illallah adalah kebaikan yang paling utama dan amalan yang paling berat di timbangan di hari kiamat nanti. Nah itu hadis ke-13. Nah sekarang kita masuk bab baru yang disebutkan Syekh, babu annaha
hifdzun lil 'abdi min masaibid dunya. Bab bahwasanya la ilaha illallah itu akan menjaga hamba dari musibah-musibah di dunia. Bab bahwasanya la ilaha illallah itu akan menjaga hamba dari musibah-musibah yang ada di dunia. Artinya la ilaha illallah itu akan menjaga kita. Dengan kita membaca la ilaha illallah, mempraktekannya, kita akan terjaga, terlindungi dari musibah dan bencana di dunia. Ya, kita baca saja hadisnya. Al-hadits rabi' asyar. Hadis yang ke-14. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, diriwayatkan secara marfu', itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah nafa'atu yawman ad-dahr yusibuhu qabla dzalika ma asaba. Rawahul Bazzar wal Baihaqi wa sahhahahu Al-Albani. Diriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu', hadis yang bunyinya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka ucapan tersebut akan bermanfaat baginya pada suatu hari. Akan bermanfaat baginya pada suatu hari yang mana sebelumnya dia mengalami musibah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka ucapan tersebut akan bermanfaat baginya pada suatu hari di mana dia sudah mengalami musibah sebelumnya. Yusibu qabla dzalik ma asabahu, di mana dia sebelumnya mengalami musibah. Ya. Jadi nanti ucapan la ilaha illallah itu akan bermanfaat, artinya akan melindungi dia dari musibah, ya. Nah, ini Bapak ya, yusibuhu qabla dzalik ma asabah. Jadi dia mengalami musibah sebelum itu, apa yang telah menimpanya. Nah, ini hadisnya. Nah, kita langsung masuk saja faidahnya. Kata Syekh, dalal haditsu ala, hadis ini menunjukkan fadli la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah, wa annaha hisnun liqailiha wa hifdzun lahu min masaibid dunya. Bahwasanya la ilaha illallah itu adalah benteng, tameng bagi orang yang mengucapkannya dan menjaganya dari musibah dunia. Jelas Bapak? Jadi kan kata dalam hadis kan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka ucapan tersebut akan bermanfaat baginya pada suatu waktu yang mana sebelum waktu tersebut dia mengalami musibah. Tapi karena dia mengucapkan la ilaha illallah, maka ucapan itu akan melindunginya dari musibah. Maka Bapak banyaklah kita mengucapkan la ilaha illallah atau zikir secara umum, ya. Orang yang memperbanyak zikir itu akan Allah jaga, terutama Bapak zikir pagi petang. Zikir kan ada banyak kan, ya. Kalau memang karena banyaknya kita nggak sempat, ya minimal zikir pagi petang, terutama ucapan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini kan zikir ini disebutkan kalau dibaca 10 kali maka akan Allah lindungi sampai sore hari. Kalau bacanya 10 kali sore maka dilindungi sampai pagi hari. Dan riwayat lain dibaca 100. Jadi Bapak, ini kita perbanyak zikir pagi petang. Masih kita praktekkan zikir pagi petang. Ada banyak pilihan. Kalau memang tidak bisa semuanya, ya pilih 1, 2, 3. Ya. Jangan sampai tidak dibaca sama sekali. Karena yang namanya zikir ini adalah ibadah yang paling ringan. Nggak butuh banyak energi, ya nggak? Kalau untuk haji, habiskan energi tidak? Haji, belum lagi jihad, ini udah mikir-mikir kita, harta, darah kita harus dikorbankan. Tapi kalau zikir kan mudah. Maka kalau ada orang yang nggak pernah zikir sama sekali, ini orang yang super pelit bin medit, ya, terlaluan, ya, zikir aja enggak. Kalau orang zikir saja enggak, apalagi ibadah yang lainnya. Karena itu ibadah yang paling ringan, Bapak. Kalau ibadah yang paling ringan saja tidak dikerjakan, jangan harap ibadah yang berat dikerjakan, Bapak ya. Nah itu, manfaatkan zikir di waktu-waktu kosong kita. Jadi ketika kita sedang berjalan, naik motor kah, atau lagi jalan
sendiri di waktu kosong zikir, atau ketika kita lagi sendirian, lagi waktu nyantai zikir. Nah, jadi manfaatkan. Para ulama terdahulu seperti itu. Ada seorang ulama, saya lupa itu di kitab Ma'alim Fit Tariq Talabil Ilm. Jadi dia itu keluar dari rumah menuju pasar. Ketika pasar, pulang lagi. Dari sejak dia keluar rumah sampai pasar, sampai balik, lisannya nggak berhenti dari zikir. Nah itu. Jadi nggak ada waktu yang sia-sia. Kalau nggak zikir ya kita manfaatkan untuk baca Quran, atau kita mengulang-ulang faidah hadis, Bapak, itu juga bisa. Ya. Seperti itu Bapak. Jadi manfaatkan waktu dengan baik. Jangan ada waktu kosong, apalagi cuman ngobrol nggak jelas ke kiri, ke kanan, utara, selatan. Ngobrol perkara iman itu bagus. Tapi ngobrol tentang urusan orang lain itu tidak bagus Bapak ya. Jadi kalau kita mau ngobrol yang bermanfaat, jangan ngobrolin orang Bapak ya. Kalau ngobrol tentang ilmu itu bisa nambah pahala kita, nambah iman kita. Tapi kalau berbicara tentang orang lain, membicarakan rumah tangga orang lain, ini akan menambah apa? Dosa kita yang nggak dapat apa-apa Bapak ya. Jadi manfaatkan ya. Kalau saya dapat faedah dari seorang ustadz yang dulu pernah bermajlis kepada Syekh bin Baz, mufti Saudi, Arab Saudi sebelum sekarang. Jadi ketika beliau dapat pertanyaan dari hadirin, jadi beliau kan menjawab ini fatwa dari dunia kan, dari berbagai dunia lewat acara Nurun Al-Dar, itu fatwa Nurun Al-Dar, itu di radio Bapak ya. Jadi ketika beliau nunggu pertanyaan, beliau zikir, terdengar suara zikir yang di mic gitu. Jadi terdengar, beliau zikir, beliau nggak diam. Jadi nggak ada waktu yang sia-sia, semuanya terisi dengan kebaikan. Nah kalau kita tidak zikir, ya tadi bisa murojaah Quran, atau kita ngulang-ulang pelajaran terbaik. Seperti Syekh Mukbil ketika beliau belajar di Madinah, Universitas Islam Madinah, beliau kemana-mana membawa catatan di kertas. Isinya apa? Perawi hadis beliau hafalkan. Jadi setiap pelajaran, setiap beliau belajar ada faidah perawi ini dihafalkan. Nah, makanya karena itulah beliau menjadi pakar hadis, hampir setara Syekh Al-Albani. Ya, beliau kan giat dari sejak kuliah sampai beliau meninggalkan Arab Saudi, beliau giat dalam belajar. Ya, itu Bapak ya. Jadi manfaatkan waktu dengan baik, jangan ada yang sia-sia. Nah itu hadis ke-14. Nah sekarang berikutnya hadis yang ke-15 ya. Babun fathi abwabis sama laha indama tuqal. Bab dibukakannya pintu-pintu langit karena la ilaha illallah tatkala diucapkannya. Bab dibukakannya pintu langit tatkala diucapkan la ilaha illallah. Jadi pintu langit ini kan tertutup Bapak ya. Nah, pintu langitnya akan terbuka ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Nah ini keutamaan apa? La ilaha illallah. Jelas ya? Pintu langit kan tertutup nih. Akan terbuka ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Nah kita lanjut hadisnya. Al-haditsul khamis asyar. Hadis ke-15 kata Syekh sini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma qala 'abdun la ilaha illallah qattu mukhlishan illa futihat lahu abwabus sama hatta tufdi ilal 'arsy majtuni bal kabair. Rawahu Tirmidzi wa hassanahu al-Albani. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah karena ikhlas. Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas kecuali dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Kecuali dibukakan untuknya pintu-pintu langit sampai ucapan itu sampai ke arsy, hingga ucapan tersebut sampai ke arsy, selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani.
Jelas hadisnya Bapak, saya ulangi lagi nih. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, kecuali akan dibukakan pintu-pintu langit. Sampai ucapan tersebut, hingga ucapan tersebut sampai ke arsy. Selama dosa-dosa besar dijauhi. Jelas? Jadi kalau ada seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan syarat apa? Ikhlas. Bukan karena ingin dipuji. Atau mengucapkan la ilaha illallahnya untuk tujuan dunia. Maksudnya tujuan dunia. Bisa jadi orang nggak ingin dipuji, dia mengucapkan la ilaha illallah nggak ingin dipuji, tapi untuk mencari dunia. Seperti apa? Seperti yang saya pernah ini, Bapak, saya lihat dulu buku apa sejenis, bukan primbon, apa sih namanya? Bukan, kalau primbon kan ini ya, kelahiran. Saya pernah baca, pokoknya gini, entah itu la ilaha illallah, pokoknya zikir lah. Jadi katanya kalau baca ini, subhanallah sampai berapa ribu kali, nanti bisa lihat jin. Kalau bisa ini, baca yang berapa ribu kali, nanti bisa melariskan dagangan. Jadi tujuannya dunia. Jadi seorang zikir bukan karena ingin dipuji, enggak. Dia nggak mengharapkan pujian orang, tapi tujuan supaya dapat dunia. Nah, kalau orang mengucapkan la ilaha illallah karena tujuan dunia, ini nggak dapat keutamaan hadis ini. Begitu juga kalau riya, karena ingin dilihat atau didengar. Ya. Syaratnya harus apa? Ikhlas. Ya, ikhlas. Karena mengharapkan balasan dari Allah. Kata Nabi, tidaklah seorang hamba, ketika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka balasannya apa? Pintu-pintu langit akan terbuka. Pintu langit tersebut akan terbuka hingga kalimat tersebut sampai ke arsy Allah. Artinya dia akan sampai kepada arsy Allah. Ucapan sampai kepada arsy Allah, sampai kepada Allah maksudnya. Tapi dengan syarat selama dosa-dosa besar dijauhi. Maksudnya apa, Bapak? Ini bukan berarti la ilaha illallah yang nggak diterima oleh Allah. Maksud selama dijauhi artinya ini syarat ucapan tersebut sampai kepada Allah dengan cepat. Artinya gini, kalau misalkan tidak menjauhi ini dosa besar, nanti sampainya lambat. Tapi kalau dia menjauhi dosa besar, dia mengucapkan dengan ikhlas, maka akan sampai dengan cepat kepada Allah SWT. Jelas Bapak ya? Jadi ini bukan syarat diterimanya ucapan la ilaha illallah menjauhi dosa besar, kan? Cari paham ya? Jadi bukan syarat, ucapan la ilaha illallah diterima dengan syarat menjauhi dosa besar. Kalau tidak menjauhi dosa besar, nggak akan sampai. Enggak, sampai. Tapi kalau dia menjauhi dosa besar, sampainya dengan cepat, Bapak ya. Ini dosa besar dicirikannya. Apa ya? Oh iyalah, jelas. Kalau syirik lain lagi. Ini dosa besar selain syirik ya. Karena kalau dosa besar syirik hilang, bukan cuma nggak sampai, hilang la ilaha illallahnya. Nah itulah, nggak berguna gitu. Kalau udah mengucapkan la ilaha illallah lalu berbuat syirik, bukan cuma nggak sampai, tapi hilang ucapan la ilaha illallahnya, nggak bermanfaat bagi dia. Ya mungkin itu saja Bapak ya. Insya Allah sisa hadis ini, hadis ke-15 akan kita bahas pada pertemuan sebelumnya, pertemuan berikutnya. Hadis 15 ini karena faidahnya panjang Bapak ya. Faidahnya panjang, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 faidah. Insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.